pagi pemirsa. Senang sekali saya Uswatun Hasanah kini kembali menyapa Anda dalam Komisi Khusus Islami untuk edisi Jumat kali ini. Seperti biasa untuk edisi Komisi Khusus Islami, kita akan mendatangkan narasumber dari Forum Komunikasi Mubalik dan pengurus masjid untuk Kota Parepare yang akan menyampaikan tausiahnya kepada kita sekalian dan juga para pemirsa di rumah. Dan pemirsa, untuk tema pada pagi hari ini terkait golongan yang dirindukan surga. Seperti apa golongan yang dirindukan surga dan juga seperti apa tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz kita dan juga narasumber kita pada pagi hari ini. Telah hadir membersamai kami pada pagi hari ini narasumber kita Ustadz Amir Tang SE. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Ustadz, terkait tema yang diangkat pada pagi hari ini, golongan yang dirindukan surga, kami persilahkan untuk menyampaikan tausiahnya kepada pemirsa di rumah. Silakan Ustadz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ini menjelang siang kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk hadir di studio TV Peduli Kota Parepare dalam rangka Komisi Khusus Islami. Kemudian salawat dan taslim kita curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai rahmatan lil alamin. Para pemirsa dan pendengar dan penonton yang sama-sama berbahagia, insya Allah pada pagi hari ini saya akan menyampaikan tema golongan yang dirindukan surga. Kaum muslimin dan muslimat, para penonton yang sama-sama berbahagia, biasanya yang merindukan surga itu adalah kita, bukan hanya surga yang merindukan kita, tapi ternyata kita juga merindukan surga. Sehingga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa kullu ummatin dakhalal jannah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semua umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali yang tidak mau. Pertanyaan kemudian, apakah ada umat yang tidak mau masuk surga? Kalau secara hierarki, secara kenyataan, kalau setiap umat ditanya mau masuk surga atau tidak, jawaban pasti mengatakan bahwa mau masuk surga. Tetapi kenyataannya masih banyak saudara-saudara kita tidak ingin masuk surga. Kenapa? Karena yang dikatakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masuk surga adalah mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga dikatakan bahwa al-jannatu mustaqatu ila arba'in nafari. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Yang merindukan kita adalah surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang pertama, golongan yang dirindukan oleh surga adalah taklil Quran,
membaca Al-Quran atau mengamalkan Al-Quran. Sehingga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia yang mempelajari Al-Quran dan juga mengamalkannya. Jadi artinya bahwa Al-Quran itu adalah sebagai pedoman hidup kita, baik hidup dunia maupun hidup di akhirat. Oleh karena itu jangan pernah kita menyia-nyiakan waktu kita untuk membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, menulis dan lain-lain sebagainya. Alhamdulillah sekarang yang mengamalkan Al-Quran sangat sungguh luar biasa. Kita menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa berdiri di mana-mana rumah tahfiz Al-Quran dengan tujuan bagaimana supaya umat-umat ini bisa membumikan Al-Quran. Oleh karena itu mari kita senantiasa menyampaikan kepada saudara-saudara kita, memberikan motivasi saudara-saudara kita, anak-anak kita, keturunan kita, agar senantiasa mempelajari dan mengamalkan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan kehidupan dunia dan akhirat. Kemudian Al-Quran ini adalah merupakan petunjuk, ya, merupakan petunjuk. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 1, ayat 2 dikatakan bahwa zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin, bahwa sesungguhnya kitab ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi artinya bahwa seluruh umat yang mengaku dirinya bertakwa kepada Allah, bahkan pun yang tidak mengaku dirinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kenyataannya mereka melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan juga taat melaksanakan perintah Allah, maka itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di antaranya yang dikatakan oleh Allah, yang bertakwa adalah termasuk bertakwa kepada Allah, bertakwa kepada hal-hal yang gaib dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya di ayat lain juga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, bahwa Al-Qur'an ini diturunkan kepada manusia sebagai petunjuk dan penjelasan terhadap petunjuk itu. Artinya bahwa tidak ada keraguan di dalam Al-Qur'an terhadap petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jangan pernah kita meragukan Al-Qur'an, karena semua hal-hal baik yang telah terjadi maupun sedang terjadi, juga yang akan datang, semua dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Oleh sebab itu kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bahwa tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian selanjutnya Al-Quran juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk bagi manusia yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang benar dan mana yang salah. Oleh sebab itulah ditegaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sebaik-baik manusia mereka yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Oleh sebab itu mari kita senantiasa tak henti-hentinya untuk mengamalkan Al-Quran. Kemudian golongan yang kedua yang dirindukan oleh surga adalah wahafizul lisan,
menjaga lisan. Kata orang Bugis mengatakan bahwa ada adat tami nato tahu, artinya bahwa bukan melihat dari ketampanan wajah, kecantikan wajah seseorang, tetapi mereka melihat kata per kata yang dikeluarkan oleh setiap manusia, sehingga manusia ini kadang-kadang mendapatkan bencana, kadang-kadang mendapatkan keburukan, mendapatkan hal-hal yang positif dan hal-hal yang negatif disebabkan oleh mulut atau lidahnya. Oleh karena itu para guru-guru kita menyampaikan bahwa jaga lidahmu, jangan pernah mengeluarkan suatu kata-kata, suatu kalimat jika kalimat itu tidak bermanfaat. Oleh karena itu, ketika kita ingin mengeluarkan suatu kalimat atau kata-kata, maka mari kita senantiasa mengoreksi dan memeriksa sebaik mungkin apakah kalimat ini pantas kita ucapkan atau kalimat ini tidak pantas diucapkan. Sehingga di dalam pepatah Arab mengatakan bahwa wa kada yurja li jalis sayfi bur'u wala bur'u lima jarah lisan. Artinya bahwa jika pedang melukai tubuh, maka di mana-mana kita bisa mendapatkan obatnya. Baik obat kimia maupun obat herbal itu bisa kita menemukan di mana-mana. Akan tetapi jika lidah melukai hati, maka di mana hendak dicari obatnya. Itu artinya bahwa kata kasarnya lidah lebih tajam daripada pedang. Ya. Kemudian selanjutnya wa mutmi'il milji'an, memberi makan orang yang lapar. Artinya memberi makan orang yang membutuhkan. Ya. Jadi bulan ini adalah bulan Muharram. Kemarin adalah 10 Muharram, dikatakan hari Asyura. Nah, keutamaan hari Asyura itu ada beberapa keutamaan. Yang pertama, bagi orang yang berpuasa di hari Asyura, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan diampuni dosanya setahun yang lalu. Jadi Masya Allah, Alhamdulillah, bersyukurlah kita yang kemarin yang melaksanakan puasa Asyura. Mudah-mudahan dosa kita setahun yang lalu insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian golongan yang terakhir yang dirindukan oleh surga adalah wasaimi fi syahri Ramadan, berpuasa di bulan suci Ramadan. Artinya bahwa beberapa bulan yang lalu alhamdulillah kita telah melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan semua kaum muslimin dan muslimat melaksanakan puasa dengan ikhlas, dengan khusyuk, dan cita-cita kita, niat kita adalah untuk memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, mudah-mudahan saudara-saudara kita kemarin melaksanakan puasa Asyura sehingga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 1 tahun yang lalu. Dan masih banyak keutamaan di hari Asyura, dan insyaallah mudah-mudahan ada waktu untuk menjelaskan lebih jauh lagi.
Saya kira itu untuk sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pemirsa, itulah tadi sedikit tausiah yang disampaikan terkait golongan yang dirindukan surga oleh Ustadz Amir Tang SE. Menarik sekali, ada 4 golongan tadi yang dijelaskan, mulai dari yang pertama, ini terkait bagaimana para pemirsa dan juga untuk membaca dan mengamalkan Al-Quran. Bagaimana Al-Quran menjadi petunjuk bagi kita sebagai, khususnya terkhusus sebagai insan muslim, menjadi petunjuk untuk ke arah yang benar. Dan juga tentunya yang kedua adalah menjaga lisan. Tadi disampaikan adalah lisan lebih tajam dibandingkan pedang. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz, dan juga berkaca dengan hal tersebut. Kalau berbicara soal lisan ya Ustadz, biasanya selain dari perkataan, juga ini lisan sudah masuk, mungkin apakah termasuk dalam postingan-postingan yang ada di Instagram ataupun di sosial media yang lainnya. Nah, ini juga mungkin bisa menjadi pancingan kepada orang-orang yang ketika membuat postingan yang berkata yang tidak menyenangkan kepada orang lain. Apakah itu termasuk dalam hal ini, Ustadz? Mungkin sedikit bisa dijelaskan, Ustadz, silahkan. Oke, jadi benar ya apa yang dipertanyakan tadi, bahwa postingan-postingan yang ada di HP itu adalah bersumber dari lidah, ya, sehingga keluar kalimat-kalimat di postingan itu kadang-kadang mencaci maki, mengejek dan segala macam di postingan itu sumbernya dari lisan kita, ya. Oleh karena itu dengan pengaruh-pengaruh media sosial sekarang banyak sekali terjadi hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang tidak diinginkan lewat media sosial ini. Jadi sumbernya ini tidak lain kecuali adalah lisan. Oleh karena itu mari kita selalu menjaga lisan kita. Jadi di dalam Al-Quran juga dikatakan bahwa kalau mau menginformasikan sesuatu hal, maka saring dulu baru di share, ya, supaya dengan tujuan agar tidak ada yang merasa dicaci maki atau di apalah yang dalam hal yang negatif, ya. Betul sekali, Ustadz. Ini juga salah satu hal yang dilaksanakan dari kita juga di Dinas Kominfo adalah saring sebelum sharing. Nah, sehingga berita-berita yang mungkin hoax yang ini bisa difilter sebelum kita memberikan informasi kepada orang lain. Tadi yang ketiga adalah memberi makan orang yang membutuhkan. Disinggung tadi sedikit tentang puasa Asyura. Ini identik juga dengan salah satu tradisi kita nih masyarakat Bugis, Ustadz. Ini kemarin penuh sekali beli timba. Betul. Beli timba yang juga membuat bubur kacang hijau. Ini luar biasa sekali. Mungkin dengan adanya tradisi yang seperti ini, mungkin sedikit bisa dijelaskan dengan agama kita, apakah ini bisa dikatakan bertentangan atau mungkin justru membuat suasana yang luar biasa khusyuknya dan juga meriahnya puasa Asyura ini. Bisa dijelaskan sedikit, Ustaz? Jadi fenomena yang terjadi kemarin, saya lewat di Kilo 2 di toko Serba 2000 itu, alhamdulillah macet. Ya, macet gara-gara saudara-saudara kita ingin belanja atau beli timba. Ya, itu adalah merupakan tradisi sejak orang-orang dulu, ya, sampai sekarang juga diikuti seperti itu. Padahal sebenarnya tidak ada larangan di dalam di dalam ajaran agama, ya, sepanjang tidak menyalahi aturan agama itu sendiri. Nah, sebenarnya membeli timba itu adalah suatu simbol bahwa timba itu digunakan untuk menimba rezeki, ya, menimba rezeki. Nah, disinilah
hikmahnya di hari Asyura itu. Jadi timba itu adalah sebagai simbol untuk menimba rezeki. Jadi makanya di dalam keutamaan hari Asyura ini adalah Allah memudahkan rezeki kita. Jadi akan tetapi Allah memudahkan rezeki kita kalau kita melaksanakan sholat, kita melaksanakan menunaikan zakat, berpuasa, maka itulah mereka yang akan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk apalah kita beli timba untuk menimba rezeki kalau kita tidak melaksanakan perintah Allah, ya. Nah, apa tujuannya timba untuk menuai mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa taala? Maka tujuannya juga adalah bagaimana supaya rezeki kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada gunanya yang rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak mendapatkan berkah. Oleh karena itu, untuk mendapatkan berkah dari rezeki yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita melaksanakan perintah Allah, melaksanakan salat, mengeluarkan sedekah, berpuasa dan lain sebagainya. Ya. Baik, Ustadz. Betul sekali yang disampaikan tadi, masyarakat ataupun teman-teman. Kemarin kita bisa melihat bahwa fenomena yang luar biasa sekali untuk 10 Muharram. Tidak hanya beli timba dan juga berbagi bubur kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Tadi dikatakan bahwa salah satu golongan yang masuk dalam syurga adalah memberikan makanan bagi orang yang membutuhkan. Dan juga salah satunya adalah dengan berbagi bubur bersama kepada masyarakat yang membutuhkan. Yeah. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Setelah ini kami masih akan kembali tetap bersama kami dalam Komisi Khusus Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ohar Manikam, Sudah Sugiarto, saya Trianti Sulaiman, saya Sultan Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai Ustaz Yati Sultan. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi Radio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. The number one hit music station. 96.999. Radio Peduli FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di TV Peduli dalam Komisi Khusus Islami, masih dengan tema kita golongan yang dirindukan surga oleh Ustadz Amir Tang SE selaku narasumber kita pada pagi hari ini. Tadi di segmen awal telah dibahas 4 golongan yang dirindukan surga, dan juga kita telah membahas bersama. Tentunya dari pembahasan tersebut ada beberapa pertanyaan yang biasanya muncul. Tadi di segmen awal telah saya pertanyakan terkait berita-berita yang biasanya diposting, bagaimana hubungannya dengan menjaga lisan kita dan juga menjaga postingan kita. Saring sebelum sharing, sehingga berita hoax juga tentunya bisa terfilter dengan sendirinya. Dan juga salah satunya adalah bagaimana kita mengamalkan Al-Quran. Banyak berdirinya rumah tahfiz saat ini kita saksikan pemirsa di sekolah-sekolah, bahkan sudah ada beberapa program tahfiz juga nih Ustadz dari beberapa sekolah, baik dari sekolah NU, DDI dan juga beberapa sekolah swasta yang lain juga telah menerapkan hal ini, dan juga dari sekolah negeri sendiri. Dan yang ketiga tadi adalah memberikan makan bagi orang yang membutuhkan. Puasa Asyura lekat dengan hal tersebut, kita telah bahas bersama dengan salah satu simbol yang kita biasa beli ketika puasa Asyura adalah timba. Nah, biasanya juga dalam bahasa Bugis, kita masyarakat Bugis biasanya mengatakan senu-senungan Ustaznya. Ya, betul sekali. Iya. Baik, dengan hal tersebut dan juga yang bagian keempat adalah berpuasa di bulan suci Ramadan. Iya. Nah, banyak ini yang pertanyakan juga nih Ustadz. Kemarin kita berpuasa Asyura. Iya. Ya, jika di puasa Ramadan kita ada yang bolong nih Ustadz, bagaimana hubungannya? Apakah seharusnya kita selesaikan dulu puasa wajib kita yang harus digantikan, atau justru puasa Asyura kemarin yang harusnya bisa dilaksanakan sebelum menggantikan puasa qada itu? Nah, bisa sedikit dijelaskan Ustadz nih, silakan. Oke. Jadi memang banyak pemahaman bahwa sebelum mengqada puasa yang tertinggal bulan Ramadan kemarin, itu tidak boleh melaksanakan puasa sunnah. Ya, itu banyak pemahaman seperti itu, bahwa harus menyelesaikan puasa qada dulu baru puasa sunnah. Nah, pertanyaan kemudian, kemarin adalah hari Asyura. Hari Asyura, kita ingin melaksanakan puasa sunnah hari Asyura. Padahal utang puasa kita di bulan Ramadan kemarin masih ada yang belum dibayar. Ya. Nah, puasa Asyura itu hanya 1 kali 1 tahun. Betul. Ya. Jadi sedangkan qada puasa itu boleh diqada, boleh diselesaikan semua puasa kita yang tertinggal kemarin sebelum masuk bulan puasa berikutnya. Ya. Nah, pertanyaan, bagaimana kalau kita mau melaksanakan puasa Asyura sedangkan puasa kita kemarin wajib itu belum tertutupi semua? Jadi artinya bahwa boleh saja kita laksanakan puasa Asyura. Ya. Jadi kemarin kita puasa Asyura, tetapi puasa wajib kita masih ada terutang. Itu tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Yang penting sebelum masuk bulan Ramadan berikutnya, semua utang-utang puasa kita terbayarkan. Nah, itu saya kira tidak ada masalah. Ya, cuman kadang-kadang orang punya pemahaman bahwa itu tidak boleh puasa sunnah. Ya, tidak boleh puasa sunnah sebelum menutupi puasa wajib itu kemarin. Ya, nah, jadi apa namanya, puasa Asyura itu disilahkan saja. Ya, disilahkan saja. Yang penting kita tidak melalaikan puasa wajib kita itu. Iya. Nah, itu. Baik, jadi sebenarnya itu tidak masalah Ustadz. Iya, yang penting bagaimana kita bertanggung jawab dan juga menyelesaikan utang Iya. kita, Betul. utang puasa kita sebelum masuk bulan Ramadan selanjutnya lagi untuk tahun ini selanjutnya. Nah,
terkait dengan yang pertama, bagian pertama nih Ustadz, ada beberapa pertanyaan ini dari teman juga terkait pembacaan Al-Quran. Ya. Ada teman bertanya nih, bagaimana andaikan saya belum bisa lancar membaca Al-Quran, apakah Iya. bisa dihitung ini pahalanya, Iya. atau apakah harus lancar sehingga harus mendapatkan pahala yang lebih baik seperti itu? Silakan Ustadz. Jadi baik. Jadi ada dua hal. Ada dua hal amalan. Ada amalan sunnah, ada amalan wajib. Ada juga dua hal yang yang berlawanan. Ada kebaikan, ada keburukan. Nah, tadi itu belum tahu atau belum lancar membaca Al-Quran. Ya. Nah, bagaimana jika mereka mau mengaji, ya, akan tetapi terbata-bata cara bacanya. Apakah itu dapat pahala? Ya. Nah, seperti itu ya. Nah, apakah itu dapat pahala? Ya. Jadi jangankan membaca dengan terbata-bata sudah dapat pahala. Niat saja untuk berbuat suatu kebaikan itu sudah mendapatkan pahala. Apalagi kalau kita membaca Al-Quran walaupun terbata-bata. Ya, jadi di dalam hadis Rasulullah SAW bahwa di situ dijelaskan bahwa bacalah Al-Quran walaupun engkau membaca dengan cara terbata-bata. Itu artinya bahwa membaca dengan terbata-bata itu sudah jelas mendapatkan pahala. Ya, jadi jangankan membaca dengan terbata-bata sudah mendapatkan pahala, niat saja untuk membaca Al-Quran, niat saja untuk belajar Al-Quran itu sudah mendapatkan pahala. Nah, beda kalau dosa, ya. Dosa kita berniat berbuat dosa itu belum mendapatkan apa-apa. Belum belum dijustif bahwa kita berdosa. Itu karena baru niat. Nanti dihitung sebagai dosa kalau sudah dilaksanakan. Ya, misalnya saya ingin memukul si Anu, ya, tapi artinya itu baru sebatas niat. Jadi itu belum dinilai bahwa itu dosa. Nanti dinilai setelah kita melakukan, baru dinilai bahwa itu adalah kesalahan, itu adalah dosa. Nah, beda kalau amalan, baru niat sudah dapat satu pahala. Nah, kita sudah ketika kita sudah melaksanakan, maka dapat dua. Ya. Nah, dibaca dengan terbata-bata sudah dua. Dibaca dengan lancar tiga. Ya. Dibaca dan diterjemahkan empat. Dibaca, diterjemahkan, dipahami. Jadi itu. Jadi artinya bahwa semakin baik bacaannya, semakin meningkat bacaannya, juga pahalanya semakin banyak. Betul sekali. Iya. Tentunya untuk membaca Al-Quran ini setidaknya ada niat dulu. Bagaimana niat. kita ingin berbuat baik dan juga ingin menjadi Muslim yang baik dengan membaca Al-Quran. Ya. Nah, karena melihat di usia kita, biasanya yang di usia-usia muda dan juga usia-usia yang sudah mau tua, biasanya ini sudah bilang, susah membaca Al-Quran. Iya, Nah, betul. jangan saja membaca. Nah, Iya. justru karena setidaknya ada niat dari kita ingin membaca dan memahami Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi Iya. hidup kita, sehingga insya Allah akan ditambahkan dan juga dilipat gandakan amalnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Baik, terkait dengan hal tersebut, untuk bagian kedua yang itu adalah bagian menjaga lisan. Bagaimana kita menjaga lisan? Banyak mungkin komunitas ataupun juga biasanya nih Ustaz, grup WhatsApp yang isinya gosip semua. Iya, Nah, betul. ini yang sudah merajalela dan juga mungkin bisa dilihat di kehidupan kita sehari-hari sendiri. Ya. Bukan hanya berbicara seperti saat ini kita ngobrol itu bisa bergosip, tetapi mulai dari WhatsApp saja dan juga media sosial saja kita sudah bisa menyampaikan informasi yang mungkin merugikan orang lain. Betul. Nah, mungkin bisa sedikit dibahas ini Ustaz terkait hal tersebut. Ya. Silakan. Oke, jadi baik.
Jadi ini adalah HP, adalah sebuah alat komunikasi, ya. Ini alat komunikasi ini adalah memiliki dua sisi, ya. Sisi positif dengan posisi negatif. Nah, artinya bahwa manfaat alat komunikasi HP ini adalah tergantung dari penggunanya, ya. Jadi artinya bahwa kadang-kadang ada orang mengatakan bahwa itu HP tidak ada gunanya. Ya, kenapa? Karena HP itu bisa memunculkan berbagai macam hal-hal yang negatif, ya, sehingga orang yang tidak memahami sesungguhnya manfaat dari alat komunikasi itu, dia menjustis bahwa ini tidak bermanfaat. Nah, padahal alat komunikasi berupa elektronik itu tergantung dari penggunanya, ya, tergantung dari penggunanya. Oleh sebab itu tidak sedikit orang yang bertengkar, ya, salah paham, bahkan menyebarkan hoax lewat alat komunikasi berupa Android, ya. Oleh sebab itu sebagai pengguna kita juga harus memahami bahwa apa sebenarnya manfaat yang sesungguhnya, ya. Jadi kalau kita manfaatkan alat komunikasi dengan baik, maka insya Allah itu akan baik dan bermanfaat bagi diri kita, juga bermanfaat bagi orang lain, ya. Karena kenapa? Banyak orang yang bisa dapat uang, ya, karena lewat HP. Tapi tidak sedikit orang juga banyak mendapatkan cacian, makian, ya, kejelekan dan lain sebagainya disebabkan oleh HP itu sendiri. Oleh karena itu kita harus memanfaatkan Android ini, HP ini sebagaimana yang sebagaimana manfaat yang sesungguhnya, yang tidak bertentangan dengan agama kita, tidak bertentangan dengan peraturan, undang-undang dan lain sebagainya, ya. Saya kira itu. Betul sekali, Ustadz. Jadi bagaimana kita tentunya bijak menggunakan media yang ada dan juga alat komunikasi yang ada, sehingga tentunya fungsi positif bisa didapatkan, tidak hanya untuk bagi kita tetapi orang-orang yang di sekitar kita. Betul sekali, Ustadz, apa yang disampaikan tadi, dan juga terkait memberikan makanan bagi orang yang membutuhkan. Tadi disinggung sedikit terkait sedekah, infak, dan juga tentunya salah satunya adalah zakat. Nah, ini zakat juga banyak sekali teman-teman ataupun juga pemirsa di rumah perlu kita tahu bersama bahwa zakat bukan hanya untuk di bulan Ramadan saja, bukan hanya untuk zakat fitrah saja, tetapi ada yang dikatakan zakat mal, Ustaz, kalau saya tidak salah. Zakat mal dari separuh harta kita, ya, Ustaz, ya. Mungkin sedikit bisa dibahas terkait hal itu, Ustaz, silakan. Oke, jadi baik. Jadi yang pertama saya ingin sampaikan bahwa zakat itu adalah hukumnya wajib, ya, hukumnya wajib. Jadi kemudian zakat itu terbagi dua, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat fitrah itu dilakukan sekali setahun. Jadi zakat fitrah itu wajib bagi semua orang, laki-laki dan perempuan, sejak lahir sampai sebelum meninggal dunia, itu wajib hukumnya mengeluarkan zakat. Nah, bagaimana kalau yang bersangkutan adalah mereka tidak mampu? Maka yang bersangkutan jika tidak mampu, maka itu dizakatkan, ya, dizakatkan. Jadi begitu pentingnya namanya zakat fitrah, ya.
Nah, kemudian yang kedua adalah zakat mal. Nah, disinilah zakat mal banyak banyak yang belum paham bagaimana itu zakat mal, apakah itu wajib dikeluarkan atau bagaimana. Nah, jawabannya zakat mal itu wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi makanya kalau kita misalnya memiliki harta cukup haulnya, cukup nisabnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Nah, contoh misalnya kita punya emas, ya, kita punya emas 85 gram, kemudian disimpan selama cukup 1 tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Begitu pula kalau ada tabungan kita, di bank senilai dengan emas 85 gram, tinggal di bank, mengendap di bank selama 1 tahun, maka itu wajib hukumnya dikeluarkan zakatnya. Nah, sekarang ada namanya zakat profesi, ya. Ada namanya zakat profesi. Jadi zakat profesi itu adalah untuk menghilangkan keraguan-raguan kita, ya, untuk menghilangkan keraguan-raguan kita, supaya kita tidak ragu terhadap penghasilan kita setiap bulannya, maka itu kita keluarkan 2,5%. Ya, kenapa? Karena 2,5% itu adalah bukan hal yang memiskinkan kita. Ya, jadi di dalam agama dikatakan bahwa bahkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis itu dijelaskan bahwa siapa yang mengeluarkan zakat hartanya, maka itu akan dilipat gandakan. Ya. Jadi kalau dilihat secara kasat mata, itu harta kita setelah dikeluarkan berkurang, ya. Akan tetapi secara hakikat maka itu adalah bukan berkurang tetapi malah bertambah, ya. Jadi artinya bahwa kasarnya itu berkurang, akan tetapi pahalanya itu akan berlipat ganda. Ya. Jadi seperti itulah zakat kita. Jadi kalau misalnya kita punya uang 1 juta, kita keluarkan zakatnya 2,5%, berarti itu yang dikeluarkan adalah 25.000. Nah, yang 25.000 itulah haknya orang lain. Jadi ternyata hak harta yang kita miliki yang sedikit itu, yang 1 juta itu sesungguhnya yang 1 juta itu bukan harta kita semua, tetapi di dalamnya itu ada sebagian haknya orang lain, dan itu wajib hukumnya untuk dikeluarkan 2,5%. Itu artinya untuk membersihkan harta kita, ya. Jadi zakat mal itu adalah membersihkan harta kita, sedangkan zakat fitrah itu adalah membersihkan badan kita, jasmani kita. Itu demi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi berkaitan dengan sedekah, ya. Jadi tadi ada 2 pertanyaan, timbah dengan bubur kacang hijau, ya. Nah, ini jadi bubur kacang hijau itu adalah sebagai simbol untuk berbagi kepada sesama, ya, untuk berbagi kepada sesama, terutama kepada fakir dan miskin. Jadi itulah
bubur kacang hijau itu adalah sebagai simbol berbagi kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu. Jadi bukan hanya sebagai tradisi saja, akan tetapi tradisi itu diarahkan kepada agama. Nah, ternyata setelah tradisi itu diarahkan kepada agama, ternyata itu adalah perbuatan yang mulia, ya, dan bahkan itu akan menambah keberkahan harta yang kita miliki. Ya. Betul sekali, Ustadz. Bagaimana tentunya kita berbagi kepada orang-orang yang ada yang membutuhkan, dan juga kita peka dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan terakhir adalah terkait berpuasa di bulan Ramadan. Kita sampaikan juga, pemirsa di rumah mungkin sudah tahu bahwa puasa ini bukan hanya terkait menahan haus dan juga menahan lapar, tetapi tentunya diisi dengan berbuat baik. Sejalan dengan apa yang disampaikan tadi oleh Ustadz terkait golongan yang dirindukan surga, ini masuk di dalam puasa itu sendiri semuanya. Bagaimana di bulan Ramadan kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran, dianjurkan untuk menjaga lisan, dan juga tentunya dianjurkan untuk berbagi. Biasanya ada berbuka puasa, bagi takjil bersama dengan teman-teman yang ada di sekitar kita. Nah, terkait dengan hal itu tentunya Ustadz perlu yang mungkin sedikit disampaikan kepada masyarakat ataupun juga pemirsa di rumah, closing statementnya dari apa yang disampaikan dari awal hingga akhir terkait tema yang diangkat pada pagi hari ini, golongan yang dirindukan oleh surga. Silakan Ustadz. Baik. Nah, baik. Jadi yang pertama adalah membaca Al-Quran, ya. Jadi membaca Al-Quran. Jadi kita ketahui sekarang bahwa alhamdulillah rumah-rumah tahfiz berdiri di mana-mana, ya, berdiri di mana-mana. Jadi tinggal bagaimana agar santri-santri yang ada di dalam tahfiz itu bukan hanya sekedar menghafal Al-Quran, akan tetapi bagaimana mereka itu, anak didik kita itu, mereka mampu menerjemahkan, menafsirkan Al-Quran dan memahami isi-isi yang terkandung di dalam Al-Quran itu sendiri. Kemudian juga perlu para santri-santri kita di dalam pondok tahfiz itu agar senantiasa dibekali dengan ilmu-ilmu agama, ya. Jadi ilmu-ilmu agama yang terkait dengan Al-Quran, terkait dengan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Nah, kemudian yang kedua adalah menjaga lisan. Jadi sudah jelas di di dalam Al-Quran yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa wahai orang-orang yang beriman, ya, jika engkau mendapatkan informasi dari orang-orang fasik, maka telitilah, ya. Jadi artinya meneliti, menelaah informasi itu. Karena kenapa? Karena boleh jadi informasi-informasi itu bisa merusak diri kita, merusak orang lain. Jadi makanya ketika kita menerima informasi, maka itu tadi yang disampaikan bahwa sebelum di-share, saring dulu mana yang baik, mana yang tidak baik. Yang baik itulah yang di-share, yang tidak baik itu disimpan dalam-dalam. Nah, kemudian yang ketiga adalah memberi makan orang yang membutuhkan atau memberi makan orang yang lapar. Jadi itu artinya bahwa mari kita semua kaum muslimin dan muslimat untuk membelanjakan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena sesungguhnya harta yang kita miliki itu ada milik orang lain, ya, ada milik orang lain. Dan boleh jadi harta yang kita miliki
itu sesungguhnya bukan harta kita sepenuhnya. Jadi kalau misalnya makanan, makanan yang kita miliki adalah makanan yang kita masukkan di dalam mulut kita lalu masuk ke dalam perut, itulah milik kita. Kemudian pakaian yang kita miliki adalah pakaian yang kita pakai sejak baru sampai hancur, itulah pakaian yang sesungguhnya. Akan tetapi pakaian yang sementara kita pakai ini belum tentu ini adalah milik kita sepenuhnya, ya, karena boleh jadi ada saudara-saudara kita membutuhkan, maka kita berikan. Setelah kita berikan, maka sesungguhnya itulah yang kita miliki. Artinya bukan bukan kasarnya yang kita miliki, tapi adalah pahalanya yang kita miliki. Jadi bagaimana agar harta kita itu kita senantiasa membelanjakan sebagian di jalan Allah Subhanahu wa taala, supaya harta kita insyaallah mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang terakhir adalah puasa. Jadi mari kita selalu menjaga puasa kita, apalagi kalau kita punya utang puasa. Nah, ya, kalau kita punya utang puasa, maka segeralah untuk melunasi utang puasa itu. Ya. Nah, pertanyaan kemudian, bagaimana kalau ada misalnya orang tua kita yang sakit atau ke saudara-saudara kita yang sakit, tetapi di bulan Ramadan itu tidak sempat berpuasa, lalu kemudian dia meninggal dunia, ya, maka itu sudah telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika ada yang saudara-saudara kita berpuasa di bulan Ramadan lalu kemudian meninggalkan pesan-pesan kepada saudaranya atau kepada anaknya bahwa jika saya meninggal nanti di bulan Ramadan dan saya belum menyelesaikan puasa Ramadan, maka gantikanlah saya. Maka itu adalah merupakan amanah wasiat dan itu harus digantikan oleh mereka yang dititipkan pesan kepadanya. Ya, misalnya kalau ada orang tua kita menitip pesan kepada kita bahwa setelah saya meninggal nanti maka puasakanlah saya, maka wajib hukumnya untuk menggantikan puasa beliau. Seperti itu. Sekira tadi ya. Terima kasih Ustadz atas penyampaian dan juga tausiahnya untuk kita semua terkait tema yang diangkat, golongan yang dirindukan surga. Tadi ada 4 poin, mulai dari membaca Al-Quran, menjaga lisan, memberi makan orang yang membutuhkan, dan juga tentunya berpuasa di bulan suci Ramadan. Semoga apa yang disampaikan tadi tentunya membawa manfaat dan juga pembelajaran bagi kita sekalian, sehingga bisa menjadi pribadi muslim yang jauh lebih baik ke depannya. Amin ya Rabbal Alamin. Kami ucapkan terima kasih Ustadz atas kehadirannya membersamai kami di sini dan juga edukasi yang luar biasa, tausiah yang luar biasa pada pagi hari ini. Dan pemirsa, akhirnya saya Uswatun Hasanah mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.